Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Sobaria. Saya dari kelompok 3 mata kuliah Telaah Kurikulum, yang dimana kelompok 3 ini akan membahas mengenai pengembangan silabus, RPP, dan penilaian pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum nasional. Di sini saya akan menjabarkan sedikit mengenai pengembangan silabus dan prinsip-prinsip pengembangan silabus. Yang pertama adalah mengenai apa itu silabus. Pengertian silabus ini ada dua yang dikutip. Yang pertama adalah BSNP 2006 dan Kurikulum 2013, yang dimana intinya sama. Silabus itu adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, yang dimana silabus ini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil pembelajaran. Dari pengertian silabus tersebut, maka komponen silabus ini bisa menjawab beberapa hal, yaitu seperti kompetensi apa yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui suatu kegiatan pembelajaran. Lalu bagaimana kita akan mengetahui bahwa kompetensi itu sudah ada di dalam diri peserta didik, yang dimana silabus ini akan bermanfaat terutama bagi guru sebagai pedoman sumber pokok dalam pengembangan pembelajaran untuk lebih lanjut. Yang kedua adalah prinsip pengembangan silabus. Dalam pengembangan silabus ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ilmiah. Mengingat silabus berisikan garis-garis besar materi pembelajaran yang akan dipelajari siswa, maka materi pembelajaran yang akan disajikan dalam silabus harus memenuhi kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Jadi yang akan disampaikan kepada siswa itu, akan dipelajari oleh siswa itu bukan hal yang tidak berdasarkan ilmu dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, psikis, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang dimana di sini guru berperan untuk menyesuaikan bahan ajar atau materi yang akan disampaikan kepada siswa dengan keadaan siswa, mulai dari fisiknya, intelektualnya, emosionalnya, sosial, dan lain sebagainya. Apakah dia sudah siap untuk menerima materi yang akan disampaikan. Yang ketiga adalah sistematis. Karena silabus ini dianggap sebagai suatu sistem, maka komponen-komponen silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah disusun oleh Badan Nasional. Badan Standar Nasional Pendidikan untuk setiap mata pelajaran. Yang berikutnya adalah konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, kecukupan atau memadai. Maksudnya, cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, aktual dan kontekstual.
cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Jadi tidak akan bisa disamakan cakupan indikator itu tidak cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar itu tidak bisa terus tidak dikembangkan dengan perkembangan zaman. Jadi tidak mungkin kita yang berada di tahun 2020 ini akan menggunakan kurikulum dulu yang sudah tidak relevan atau tidak sesuai dengan kondisi kehidupan sekarang. Yang ketujuh adalah fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntunan masyarakat. Yang terakhir, menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, atau sesuai dengan esensi mata pelajaran masing-masing. Sehingga tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, yang dimana silabus ini merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun untuk satu kompetensi dasar. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual, yang kemudian silabus ini sangat bermanfaat untuk pengembangan sistem penilaian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya yang lain. Nama saya Mita Jamila, saya akan melanjutkan presentasi mengenai pengembangan silabus, yaitu unit waktu silabus. Yang pertama, silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, penyusun silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok. Penyusunan silabus dilaksanakan bersama-sama oleh guru yang mengajarkan mata pelajaran yang sama pada tingkat satuan pendidikan untuk satu atau kelompok sekolah dengan memperhatikan karakteristik masing-masing sekolah. Yang ketiga, implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Penggalan silabus program produktif ditetapkan berdasarkan satuan kompetensi sesuai dengan prinsip pembelajaran tuntas. Untuk yang selanjutnya, penanggung jawab pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok pada sebuah sekolah atau madrasah ataupun beberapa sekolah. Seperti kelompok musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), Pusat Kegiatan Guru (PKG), atau Dinas Pendidikan. Nama saya Frila Delima. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai pengembangan silabus. Dalam pengembangan silabus, kita harus melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji KI dan KD adalah urutan KI dan KD berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. Keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok pelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi materi pokok
untuk pencapaian kompetensi dasar adalah sebagai berikut. Potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Yang selanjutnya, yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang terakhir, yang kelima, menentukan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Selanjutnya, kita lihat contoh silabus. Dalam contoh silabus, terdapat identitas mata pelajaran, yaitu matematika, identitas sekolah, yaitu SMP KP 1 Bale Endah, kelas 7. Kemudian ada KI, kompetensi inti. Di dalam format silabus terdapat kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dalam silabus ini terdapat materi pokok pembelajaran bangun ruang sisi datar. Kegiatan pembelajarannya meliputi mencermati model atau benda di sekitar yang mempresentasikan bangun ruang sisi datar. Kemudian penilaiannya ada tes tertulis, keterampilan juga. Alokasi waktu 10 jam pelajaran. Itu bisa dalam beberapa kali pertemuan. Kemudian sumber belajarnya buku paket kelas 7 revisi 2018. Nurhayati yang akan menjelaskan materi tentang pengembangan RPP. Nah, yang harus kita ketahui dulu pengertian RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dilaksanakan di kelas teori, kelas praktik, dan atau dunia kerja. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Nah, komponen dari RPP tersebut ada dua. Yang pertama, komponen RPP kurikulum 2013 atau 2016 yang meliputi sekolah, mata pelajaran, kelas, topik, alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, teknik penilaian, media, alat, bahan, dan sumber belajar, tanda tangan guru, mata pelajaran, dan kepala sekolah. Nah, yang kedua, komponen RPP KTSP hampir sama, meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media, alat, dan sumber belajar, strategi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaiannya juga. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah pengembangan RPP kurikulum 2013. Yang pertama, ada mengkaji silabus pada kurikulum nasional, yang dimana silabus itu adalah sumber utama dari pengembangan RPP. Kemudian ada menentukan tujuan. Tujuan apa? Yaitu tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Kemudian ada mengembangkan kegiatan pembelajaran,
Selanjutnya ada penjabaran jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber belajar. Selanjutnya ada contoh RPP atau Rencana Pelaksana Pembelajaran yang akan dilaksanakan di SMP KP 1 Balai Endah. Dengan alokasi waktu 30 jam pelajaran yang setelah dibagi-bagi menjadi 12 pertemuan. Di sini juga ada kompetensi inti. Ini yang pertama ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian yang ketiga, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian nampak di matanya. Selanjutnya ada mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Di sini juga ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Di sini juga ada terdapat 2 macam kompetensi dasar. Yang pertama, 3.9 membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Yang dimana 3.9 ini disebut juga dengan pengetahuan. Kemudian ada 4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang. Yang dimana ini juga disebut dengan keterampilan. Dan di sini juga untuk mencapai kompetensi dasar tersebut kita harus memenuhi IPK tersebut atau indikator pencapaian kompetensi. Yang di sini ada 3 macam. Yang pertama, memahami luas permukaan bangun ruang sisi datar. Kemudian memahami volume bangun ruang, menjelaskan perbedaan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar sehingga kita bisa membuat murid-murid tersebut membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang. Kemudian di sini juga yang 4.9 menentukan luas permukaan bangun ruang, menentukan volume bangun ruang, menyajikan hasil pembelajaran, dan kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dimaksud tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran akan mendapatkan pemahaman-pemahaman seperti memahami luas permukaan bangun ruang dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada nilai-nilai sikap. Nilai-nilai sikap dalam tujuan pembelajaran kali ini difokuskan akan mendapat siswa itu rasa tanggung jawab, kedisiplinan, kreatif, dan komunikatif. Kemudian di sini ada materi pembelajaran yang dimana pertama itu bangun ruang sisi datar. Di bawah ini ada kubus, jaring-jaring, luas permukaan, volume, penaksir volume bangun ruang tak beraturan. Kemudian ada metode pembelajaran, di mana di sini digunakan scientific learning, kemudian modelnya discovery learning, dan metode pembelajaran diskusi penugasan. Ini banyak tentang diskusi, berarti tentang metode pembelajarannya. Kemudian ada media pembelajaran. Di sini ada 3 yang digunakan. Ada media proyektor atau infocus, laptop, dan bahan tayang seperti video. Dan sumber belajar pun bisa diambil dari mana saja. Tapi di sini diambil dari sumber utama yaitu buku paket. Kemudian ada modul bahan ajar. Kemudian ada internet. Dan yang terakhir ada sumber lain yang relevan. Di sini saya akan menerangkan langkah-langkah pembelajaran. Contoh pertemuan ke-1. Di sini ada guru, yaitu
itu meliputi beberapa. 1. Orientasi. 2. Apersepsi. 3. Motivasi. 4. Pemberian acuan. Orientasi yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Nah, kita harus mengucapkan salam ketika masuk kelas, lalu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Apersepsi yaitu mengkaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya. Nah, kita harus mengkaitkan dulu materi pembelajaran yang akan dilakukan pada peserta didik dengan materi yang sebelumnya. Motivasi yaitu memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. Nah, kita harus memberikan dulu gambaran pada siswa, lalu membahas apa manfaat dari pelajaran itu yang akan dipelajari. Pemberian acuan, memberitahukan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Nah, kita harus memberitahukan apa yang harus dibahas saat memberikan materi pada pertemuan yang akan dibahas. Pada kegiatan inti ini yaitu ada orientasi peserta didik kepada masalah. Merumuskan pertanyaan. Peserta didik diberi motivasi untuk memusatkan perhatian pada topik dengan cara 1. Melihat, yaitu menayangkan gambar seperti di bawah ini. Ada tumpukan batu bata, lalu jelaskan dan apa manfaat dari gambar tersebut. 2. Membaca, yaitu membaca buku paket agar bisa memahami apa yang dibaca. 3. Mendengarkan, yaitu harus mendengarkan pemberian materi oleh guru apa yang dibahas. 4. Menyimak, sama seperti mendengarkan, tapi dengan cara penuh pemahaman. Berikutnya, mengorganisasikan peserta didik. Menanya, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang disajikan dan dijawab pada kegiatan belajar. Contohnya, mengajukan pertanyaan. Nah, di sini harus mengajukan pertanyaan dari apa yang tidak dipahami untuk mendapatkan informasi tambahan dan mengembangkan kreativitas. Selanjutnya, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Merencanakan. Peserta didik merencanakan yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan. 1. Membaca sumber lain selain buku teks. Nah, dari pertanyaan tadi, lalu kita mencari jawaban lain, kita harus membaca sumber lain. Dari apa saja? 2. Merencanakan. Mengumpulkan data atau informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain guna menemukan solusi masalah terkait materi. 3. Aktivasi. 4. Saling tukar informasi. Nah, ini kita bisa saling bertukar informasi pada kelompok lainnya sehingga kita memperoleh sebuah pengetahuan baru apa yang didapatkan dari kelompok lain. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Mengumpulkan data. Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan. Di antara lain, 1. Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. 2. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal. 3. Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. 3. Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. Menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 5. Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan. 6. Bertanya tentang hal yang belum dipahami atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa. 7. Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Aplikasi tidak lanjut. Peserta didik menganalisis masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait pembelajaran. Tentang 1. Mengolah informasi. Mengolah informasi yang harus dikumpulkan dari hasil kegiatan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan merumuskan pertanyaan, merencanakan yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 2. Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai beberapa hal. 3. Menambahkan leluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat berbeda. Lalu kegiatan penutup. Pada peserta didik, 1. Membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Kita harus melakukan rangkuman pelajaran pada poin-poin pentingnya saja. 2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pada guru. 1. Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa peserta didik yang selesai mengerjakan proyek dengan benar serta diberi nomor urut peringkat untuk penilaian proyek. Guru harus memeriksa pekerjaan siswa agar melihat apakah mengerjakan atau tidak. Lalu memberikan nomor urut untuk penilaian proyek. 2. Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. 2. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas, kelompok, atau perorangan. 4. Mengagendakan pekerjaan rumah. 5. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Ya, Denny Hermawan. Di sini saya akan mempresentasikan penilaian pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum nasional. Tentu saja, sebuah penilaian pembelajaran adalah salah satu aspek terpenting di dalam kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan penilaian pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum nasional. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian penilaian pembelajaran. Penilaian adalah suatu proses pengumpulan, analisis, dan refleksi yang dilakukan secara terus-menerus terhadap bukti-bukti proses dan hasil pembelajaran dalam rangka
memperbaiki pembelajaran peserta didik. Adapun tujuan dari penilaian adalah untuk melaporkan pencapaian peserta didik dan memperbaiki pembelajaran. Sedangkan hasil penilaian bertujuan untuk melaporkan kepada pihak-pihak terkait. Salah satu contohnya dilaporkan kepada pihak sekolah. Nah, yang kedua ada langkah-langkah pengembangan instrumen. Oke, di sini adalah yang pertama ada langkah pengembangan instrumen penilaian terpadu. Oke. Langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama, mengkaji karakteristik kompetensi dasar atau KD untuk mata pelajaran serumpun yang dipadukan ilmu pengetahuan alam terpadu mengacu pada fisika, biologi, kimia, ilmu pengetahuan sosial atau IPS terpadu mengacu pada geografi, secara ekonomi dan sosiologi. Langkah yang kedua, mengikuti Langkah yang kedua ialah menguji unit-unit tema dalam silabus IPA atau IPS terpadu yang memadukan berbagai mata pelajaran sebagai stimulus pada instrumen penilaian. Langkah yang ketiga, membuat peta indikator esensial dari setiap KD pada suatu unit tema. Yang keempat, menentukan teknik dan bentuk instrumen yang sesuai dengan indikator. Yang kelima, menyusun daftar perilaku yang akan diobservasi produk atau kinerja kompetensi pengetahuan yang bisa mewadahi beberapa indikator esensial. Yang keenam, menyusun rambu jawaban atau rubrik penilaian. Yang ketujuh, menentukan frekuensi dan jadwal pelaksanaan penilaian sikap pengetahuan keterampilan pada setiap semester. Nah, yang selanjutnya ada langkah pengembangan instrumen penilaian tiap mata pelajaran. Langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama, kita mengkaji karakteristik kompetensi dasar atau KD untuk setiap mata pelajarannya. Setelah itu, membuat pemetaan dari kompetensi dasar tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah membuat indikator esensial dari setiap KD pada materi tertentu. Nah, setelah itu menentukan teknik dan bentuk instrumen yang sesuai dengan indikator. Langkah selanjutnya menyusun daftar perilaku yang akan diobservasi seperti produk, kinerja, tes tertulis yang bisa mewadahi beberapa indikator esensial tersebut. Yang selanjutnya adalah menyusun rambu jawaban atau rubrik penilaian. Jadi setelah kita mengkaji, membuat indikator, menentukan teknik, menyusun daftar, lalu kita menyusun yang namanya rambu jawaban atau rubrik penilaian. Itu bisa seperti tabel penilaian yang bisa kita buat gitu. Terus yang selanjutnya, yang terakhirnya adalah menentukan frekuensi dan jadwal pelaksanaan penilaian sikap pengetahuan keterampilan pada setiap semester. Nah, setelah kita melaksanakan atau menyusun rambu jawaban atau rubrik penilaian, lalu kita menentukan frekuensi dan penjadwalan pelaksanaan penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan pada setiap semester. 3. Penyusunan kisi-kisi penilaian. Kisi-kisi adalah format pemetaan soal yang menggambarkan distribusi item untuk berbagai topik atau pokok bahasan berdasarkan jenjang kemampuan tertentu. Nah, sebelum menyusun soal, hendaknya pendidik menyusun kisi-kisi yang berfungsi sebagai pedoman dalam menulis soal-soal yang akan disusun. Kisi-kisi disusun berdasarkan tujuan tes. Misalnya, kisi-kisi untuk tes prestasi belajar harus memenuhi beberapa persyaratan. 1. Mewakili isi kurikulum. 2. Harus rinci, jelas dan mudah dipahami. 3. Dapat dibuat soalnya sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan.
Kemudian, para penulis soal perlu memiliki pengetahuan tentang proses penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator soal. Kenapa? Karena pengetahuan ini perlu dikuasai karena melalui indikator soal, penulis soal dapat menentukan kemampuan yang hendak diukur. Berikut adalah diagram yang menggambarkan proses penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator. Yang pertama ada kompetensi, yang kedua ada materi, yang ketiga indikator, yang keempat soal. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik setelah mempelajari materi pelajaran tertentu. Kompetensi dasar ini diambil dari kurikulum. Kemudian materi. Materi adalah bahan ajar yang harus dikuasai peserta didik berdasarkan kompetensi dasar yang akan diukur. Penentuan materi bahan ajar yang akan diambil disesuaikan dengan indikator yang akan disusun. Kemudian indikator soal berisi ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk untuk membuat soal. Keempat, soal disusun berdasarkan indikator yang dibuat. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada contoh kisi-kisi matematika untuk SMP kelas 7. Kompetensi dasarnya adalah membandingkan dan mengurutkan beberapa bilangan bulat dan pecahan serta menerapkan operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Materinya tentang pecahan, kemudian indikatornya adalah mengurutkan 4 bilangan pecahan yang diberikan dari terkecil hingga terbesar. Bentuk soalnya yaitu berupa uraian. Contoh yang kedua masih sama untuk kelas 7 SMP. Kompetensi dasarnya adalah menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Materinya tentang persamaan linear satu variabel, kemudian indikatornya menentukan nilai variabel pada persamaan linear satu variabel. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Keempat adalah penyusunan instrumen penilaian. Nah, menurut Permendikbud nomor 104 tahun 2014, yang disebut dengan instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk menilai capaian pembelajaran peserta didik, misalnya tes dan skala sikap. Kemudian konsep penilaian yang diajukan dalam kurikulum 2013 adalah penilaian yang konstruktif atau menunjang pengembangan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Nah, yang pertama penilaian aspek sikap. Sikap menurut konsep psikologi didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap sesuatu objek. Sikap juga merupakan ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian di kurikulum 2013 membagi aspek sikap menjadi dua, yaitu satu, sikap spiritual, yaitu sikap yang terkait dengan pembentukan perilaku peserta didik sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Adapun sasaran penilaian hasil belajar pada aspek sikap dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Sasaran penilaian hasil belajar pada aspek sikap spiritual dan sikap sosial. Tingkat sikap. 1. Menerima nilai. Dideskripsikan sebagai kesediaan menerima suatu nilai dan memberikan perhatian terhadap nilai tersebut. Kedua, menanggapi nilai. Dideskripsikan sebagai kesediaan menjawab suatu nilai dan ada rasa puas dalam membicarakan nilai tersebut. 3. Menghargai nilai. Dideskripsikan menganggap nilai tersebut baik, menyukai nilai tersebut, dan komitmen terhadap nilai tersebut. Kemudian menghayati nilai. Dideskripsikan memasukkan nilai tersebut sebagai bagian dari sistem nilai dirinya, kemudian mengamalkan nilai. Dideskripsikan sebagai mengembangkan nilai tersebut sebagai ciri dirinya dalam berpikir, berkata, berkomunikasi, dan bertindak. Nah, kemudian penilaian sikap dalam pembelajaran. Penilaian sikap sosial dan spiritual lebih tepat dinilai dengan pendekatan evaluatif judgement pendidikan terhadap perilaku peserta didik melalui 1. Holistic format, yang kedua analytic format. Apa itu holistic format? Yaitu adalah judgement terhadap perilaku peserta didik secara menyeluruh dengan deskripsi yang eksplisit dan perilaku ideal sampai perilaku kurang ideal yang mencakup semua aspek sikap yang dinilai. Kemudian, analitik format adalah judgement terhadap perilaku peserta didik secara rinci untuk aspek sikap yang dinilai dengan indikator perilaku yang eksplisit yang menggambarkan perilaku ideal sampai perilaku kurang ideal. Kemudian, teknik penilaian. Penilaian sikap oleh pendidik mata pelajaran, pendidik bimbingan konseling, dan wali kelas dilakukan melalui observasi yang dicatat dalam jurnal berupa catatan anekdotal record dan catatan kejadian tertentu incidental record. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.